Mutiara Hitam, Jilid 5, Bagian 1. Quilan memang sejak tadi sudah merasa tidak suka kepada dua orang kakek jembel itu. Ketika mereka melakukan pemukulan-pemukulan kepada Buke Xiansu, ia telah merasa kecewa dan tidak suka kepada dua orang guru Xiang Kuanli. Akan tetapi, di samping perasaan ini, ia pun maklum bahwa ilmu kepandaian kedua orang kakek itu benar-benar hebat luar biasa. Karena itu, ia menjadi segan juga dan tidak berani menyatakan perasaannya ketika ia tadi terlempar oleh hawa pukulan mereka. Kini, melihat betapa Xiang Kuanli dihina sehingga pemuda ini kelihatan begitu kecewa dan bersedih bukan main, kemarahannya tak tertahankan lagi. Ia melompat maju dan memaki, "Kalian ini tua bangka benar-benar menjemukan sekali. Dahulu, Xiang Kuanli menjadi murid kalian adalah atas kehendak kalian sendiri, bukan dia yang minta-minta, mengemis kepada kalian. Sekarang, jauh-jauh Xiang Kuanli dengan hati berat datang menghadap, minta nasihat, akan tetapi kalian malah memaki-maki dan tidak mengakuinya. Manusia-manusia macam apa kalian ini?" Ia lalu memegang lengan Xiang Kuanli, ditariknya pemuda itu bangun dari berlutut, digandengnya dan ditarik-tariknya agar pergi dari situ sambil membujuk, "Sudahlah, Xiang Kuanli. Mulai saat ini, jangan kau mengandalkan dan menyandarkan pendirianmu kepada orang-orang lain. Belajarlah dewasa dan hidup mengandalkan diri sendiri. Untuk apa minta-minta kepada mereka yang tidak punya apa-apa ini? Untuk apa minta penerangan kepada orang yang berada dalam kegelapan? Salah benar diputuskan sendiri, akibatnya susah senang pun ditanggung sendiri. Itu baru laki-laki namanya. Hai hai hik." Pak Kesian Ong mengeluarkan suara ketawa tanpa membuka mulutnya. "Hahaha." Lem Kesian Ong juga tertawa. Dengan hati hancur, Xiang Kuanli yang merasa lemas tubuhnya itu membiarkan dirinya ditarik-tarik oleh Quilan. Beberapa kali ia menoleh memandang kepada gurunya itu dengan harapan, kalau kedua orang gurunya tadi hanya mencobanya saja dan sekarang sudah berubah sikap. Akan tetapi, dua orang kakek itu tetap menyeringai seperti tadi. Mereka berdua kini duduk di dalam rumah makan kecil sederhana di ujung dusun tak jauh dari markas Luliang Pai itu. Wajah Xiang Kuanli masih pucat dan muram. Quilan membujuk dan menghiburnya, dan atas bujukan Quilan yang berkali-kali itu, akhirnya Xiang Kuanli mau juga makan nasi. Hari telah siang, akan tetapi warung yang sederhana itu masih kosong, tidak ada tamunya kecuali seorang pengemis yang duduk melenggut di sudut sebelah depan. Biarpun pakaiannya pengemis, namun berani duduk di situ menghadapi meja, tentu juga seorang tamu yang datang berbelanja. Kini di atas meja di depannya tidak ada lagi mangkok piring, akan tetapi sisa-sisa di atas meja itu membuktikan bahwa pengemis ini tadi telah makan. Beberapa ekor lalat merubungi sisa makanan di atas meja, akan tetapi pengemis itu tidak peduli dan duduk melenggut, agaknya tertidur setelah kekenyangan makan. Kedua tangannya diletakkan di atas meja, dan kalau orang memperhatikannya, tentu akan menjadi heran melihat kedua tangan ini berkulit putih dan halus, sedangkan kuku-kukunya pun terpelihara baik-baik. Akan tetapi, sukar untuk melihat mukanya karena sebuah topi butut yang lebar menutupi kepala berikut mukanya. Topi lebar itu pun aneh, berhiaskan setangkai bunga mawar merah. Quilan dan Xiang Kuanli tadi hanya melempar pandang satu kali ke arah pengemis ini. Sungguh pun merasa heran, namun tidak bercuriga. Terlalu banyak perkumpulan pengemis dan terlalu banyak pengemis-pengemis yang berlagak aneh mereka jumpai. Agaknya pengemis ini pun hanya seorang di antara anggota perkumpulan-perkumpulan itu yang sengaja berlagak aneh untuk menarik perhatian orang. Selain itu, juga Xiang Kuanli terlalu sibuk dengan kemurungan pikirannya, dan Quilan terlalu sibuk dengan usahanya menghibur Xiang Kuanli, sehingga keduanya selanjutnya lupa lagi kepada si pengemis yang masih duduk melenggut di atas kursinya. "Sudahlah, tak perlu kau bermuram durja lagi. Bukankah sudah jelas bahwa kedua orang gurumu itu, betapapun lihainya, tak lain hanya orang-orang yang pernah juga menyeleweng daripada jalan benar? Untuk apa memikirkan mereka? Yang paling perlu, percaya kepada diri sendiri untuk memperbaiki hidup, menghapus semua yang kotor dan mulai dengan lembaran baru yang bersih. Xiang Kuanli, mana sifat jantanmu? Bangkitlah, jangan terbawa hanyut duka nestapa yang tiada gunanya," berkali-kali Quilan menghibur. Bukan main." Tiba-tiba terdengar suara pujian perlahan sekali, akan tetapi cukup jelas. Quilan cepat menoleh keluar, akan tetapi tidak tampak ada orang di luar. Suara tadi datang dari luar, ataukah dari pengemis yang tertidur tadi? Akan tetapi bukan, karena telinganya yang tajam dapat menangkap suara pernapasan pengemis itu yang halus dan panjang, napas orang sedang tidur.
Ia menoleh ke arah dalam di mana kakek yang mengurus warung itu sibuk membersihkan dapur. Tidak ada orang lain kecuali kakek itu yang mengurus warung ini. Quilan tidak pedulikan lagi. Mungkin suara orang di luar warung dan ucapan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Siang Koan Li menghela napas panjang. Quilan, setelah menyaksikan segala yang terjadi tadi, mendengar semua ucapan kakek ajaib yang bernama Buke Xiansu itu, aku menjadi insaf akan kebodohanku selama ini. Aku terlalu lemah dan menyerah kepada keadaan. Tidak, Quilan, aku tidak lagi sudi menyerah dan tunduk kepada Guakong yang ternyata telah menyelewengkan Tian Liongpang. Aku akan berusaha mengangkat kembali nama baik Tian Liongpang seperti yang telah kau usulkan. Akan tetapi, ia menundukkan muka dengan sedih. Mengapa lagi? Apa yang menjadi halangan? Selama 2 tahun, aku setia kepada Tian Liongpang yang menyeleweng. Dengan sendirinya, aku telah menjadi seorang tokoh dunia hitam, tokoh jahat. Lebih dari itu, kedua orang guruku pun ternyata bukan orang baik-baik. Mana mungkin ada pendekar yang mau percaya kepadaku? Kurasa usahaku untuk menghimpun tenaga para patriot Hou Han takkan berhasil. Quilan mengerutkan keningnya. Biarpun ia kurang pengalaman, namun ia seorang gadis yang cerdik. Ia dapat mengerti keadaan Siang Koan Li dan melihat kebenaran pendapat itu. Selagi ia hendak menjawab dan menghibur, tiba-tiba terdengar suara halus namun kering dan penuh teguran. Bagus sekali, Siang Koan Li. Lekas menyerah sebelum pincang atau aku terpaksa turun tangan menggunakan kekerasan. Quilan cepat menoleh dan tampaklah 5 orang Wesio muncul di depan warung itu. 5 orang Wesio yang kelihatannya bersikap agung, alim, akan tetapi juga berwibawa. Apalagi yang memimpinnya, dia seorang Wesio tua yang berjenggot panjang dan putih, matanya bersinar halus namun amat tajam. 4 orang Wesio lainnya yang belum tua benar, berdiri di belakangnya dan sikap mereka hormat, menanti perintah. Mereka berlima, semua membawa pedang. Celaka, mereka adalah Wesio-Wesio Lu Liang Pai, bisik Siang Koan Li yang segera bangkit berdiri dan melangkah maju, terus memberi hormat kepada Wesio tua yang berdiri paling depan. Ticu Siang Koan Li telah melanggar wilayah Lu Liang Pai dan karena diserang terpaksa menotok roboh 2 orang suhu dari Lu Liang Pai. Harap Taisu sudi memaafkan karena hal itu Ticu lakukan secara terpaksa ketika Ticu ingin berjumpa dengan kedua orang suhu Ticu di dalam sumur di belakang kuil Lu Liang Pai. Siang Koan Li yang mengenal kesalahannya dan kini sedang dalam usaha memperbaiki jalan hidup, mendahului mereka minta maaf. Sikapnya merendah sekali sehingga diam-diam Quilan mendongkol. Omitohut, baik sekali kalau kau menyesali perbuatanmu yang sesat, Siang Koan Kongcu. Sayang, bukan hanya itu saja kesalahanmu. Kau telah berdosa besar sekali kepada kami. Beberapa tahun yang lalu, selagi masih kecil, kau telah melanggar daerah larangan. Lebih dari itu, malah tanpa ada yang mengetahui, kau telah menjadi murid 2 orang musuh besar kami yang sedang dihukum. Hal itu berarti kau telah melakukan 2 dosa. Kemudian, setelah keluar, kau menjadi orang sesat dalam Tian Liongpang yang menjadi perkumpulan jahat semenjak ayahmu mati. Dosa ketiga ini dosa yang paling besar dan untuk itu Pinceng dan para anggota Lu Liang Pai sudah cukup untuk menghukummu. Sekarang, semua dosa ini ditambah dengan pelanggaran ke dalam kuil dan merobohkan 2 orang murid kami. Siang Koan Li, hayo lekas berlutut dan menerima hukuman di kuil kami. Siang Koan Li menjadi bingung dan melihat ini, Quilan sudah melompat ke depan dan mencabut pedang Siang Bok Kiam. Gadis ini berdiri dengan tegak, pedang di tangan kanan, sarung pedang di tangan kiri dan telunjuk tangan kirinya menuding ke arah Wesio-Wesio itu. Wesio-Wesio gundul sombong, Siang Koan Li dengan kalian tidak ada hubungan sesuatu, kalian berhak apakah mengadilinya dan bicara tentang dosa-dosanya. Apakah kalian ini hakim, ataukah dewa-dewa yang menentukan dosa tidaknya manusia? Para Wesio itu nampak kaget, bahkan ada di antara mereka mencabut pedang siap menanti komando. Akan tetapi, Wesio tua itu mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Omitohut. Nona muda siapakah? Kalau tidak salah, Pinceng Chin Ko Wesio, ketua Lu Liang Pai, sama sekali belum pernah bertemu dengan Nona. Nona murid siapakah? Wesio tua, tak perlu aku memperkenalkan diri. Ketahuilah bahwa aku adalah sahabat Siang Koan Li yang tidak rela melihat kau bersikap begini sombong, hendak mengadili dia. Kau tidak berhak. Mengapa semudah ini Nona juga tersesat ke dalam jalan gelap? Omitohut, semoga Hudia atau Buddha membimbing Nona ke jalan benar. Ketahuilah Nona, kami bersikap begini adalah karena kami mengingat akan Siang Koan Pangcu yang menjadi sahabat kami.
Karena ingat Siang Koan Pangcu, maka kami menganggap Siang Koan Kongcu ini orang sendiri sehingga kami hendak membawanya ke kuil dan memberi hukuman yang layak. Kalau kami tidak melihat muka mendiang Siang Koan Pangcu, agaknya pincang tidak akan berlaku selunak ini. Siang Koan Li membuang muka dan mengerutkan keningnya. Ia menjadi makin berduka, diingatkan betapa ayahnya seorang yang dihormati dan dijunjung tinggi dunia Kang Ou. Sebaliknya dia, putra tunggalnya, hanya mencemarkan nama orang tuanya saja. Tua bangka gundul, kau bicara seolah-olah engkau dan orang-orang mulah manusia paling suci di dunia ini. Sekarang mengerti aku mengapa Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong membunuh ketua kalian dan membikin kacau Luliang Pai. Kiranya kalian adalah orang-orang yang merasa diri paling suci, paling bersih dan karenanya memandang rendah orang lain yang kalian pandang orang-orang berdosa. Kiranya kalian ini hendak mengangkat diri sendiri menjadi wakil Tian atau Tuhan dan mewakili para dewa untuk menentukan nasib manusia lain, menghukum dan menganggap mereka berdosa. Pantas kalian hendak dibasmi dua orang kakek itu, dan sekiranya tidak ada Bu Kesiansu yang benar-benar suci dan mulia, tentu kalian sudah mampus semua dan aku percaya, orang-orang seperti kalian ini malah akan mati dengan tersiksa hebat. Mau masuk surga tak diterima karena hanya suci anggapan sendiri. Mau masuk neraka tak diterima pula karena pada lahirnya kalian selalu menentang kejahatan. Tak tahu malu? Kuilan, jangan. Tiba-tiba Siang Koan Li berseru keras dan meloncat ke depan gadis itu, mencegah gadis itu menggerakkan pedang. Kemudian, Siang Koan Li membalikkan tubuh menghadapi para Wesio dan berkata, Taisu, dan para suhu semua, dengarlah. Kuharap kalian tidak membawa-bawa nama ayahku yang sudah tidak ada. Semua perbuatanku adalah tanggung jawabku sendiri. Setelah kini kupikir baik-baik, aku tidak merasa berdosa terhadap Luliang Pai. Pelanggaran itu bukanlah dosa. Kalau menurut pendapat kalian aku berdosa dan perlu dihukum, boleh. Aku bersedia melayani kalian, akan tetapi aku tidak mau dihukum. Kalau kalian hendak menggunakan kekerasan, juga boleh. Biarlah aku melakukan apa yang dahulu kedua orang suhuku, Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong, sudah gagal melakukannya, yaitu memberi hajaran kepada kalian, orang-orang Luliang Pai yang pura-pura suci. Nah, silakan. Muka Chin Ko Taisu yang kelihatan alim itu kini terkejut dan pucat. Tak disangkanya pemuda ini akan berani melawan dan mengingat bahwa pemuda ini adalah murid dua orang kakek yang hebat itu, ia meragu. Apalagi di situ terdapat nona muda yang galak ini, yang tentu bukan orang sembarangan pula maka berani bersikap sekeras itu. Andai kata dia mampu mengalahkan dan menangkap Siang Koan Li, kemudian hal ini terdengar oleh dua orang kakek yang terhukum di belakang kuil, bukankah kemarahan mereka akan bangkit, dan jangan-jangan mereka itu melakukan pembalasan dengan membasmi Luliang Pai? Bantuan Bu Kesiansu, manusia dewa itu, sukar diharapkan karena di mana adanya kakek itu tak seorang pun manusia mengetahuinya. Omitohut, maksud pincang hanya untuk menghukum dan melempangkan yang bengkok. Berarti kami menolong jiwa Siang Koan Kongcu dan berarti pula kami tidak melupakan persahabatan kami dengan Siang Koan Pangcu. Kalau Kongcu hendak mengambil jalan sesat terus, kami pun tidak bisa berbuat sesuatu. Akan tetapi kelak akan tiba masanya terpaksa kami menghadapi Kongcu sebagai musuh, bukan sebagai putra sahabat lagi. Ia menoleh kepada murid-muridnya dan mendengus, mari kita pergi. Wesio tua itu mengebutkan lengan bajunya yang lebar, lalu melangkah keluar sambil berliam kong atau membaca doa, diikuti oleh 4 orang muridnya. Kuilan dan Siang Koan Li mengikuti mereka dengan pandang mata sampai mereka itu mulai mendaki bukit menuju ke markas Luliang Pai. Engkau benar, Kuilan. Orang harus dapat menentukan langkah sendiri, mempertimbangkan perbuatan sendiri, kemudian mempertanggungjawabkannya sendiri pula. Terima kasih atas segala bantuanmu, Kuilan. Sekarang terbukalah mataku. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk membangun kembali Tian Liongpang sebagai sebuah perkumpulan orang-orang gagah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, terjunjung tinggi namanya di dunia Kang Ou. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak sia-sia ayah mempunyai seorang anak seperti aku. Ucapan ini bersemangat sekali dan pemuda itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan terkepal dan mukanya yang tampan kehilangan kemuramannya, kini tampak berseri dan bercahaya. Kuilan tersenyum lebar, menghampiri dan memegang tangan pemuda itu. Bagus, sekarang aku dapat dengan hati ikhlas dan dada lapang melepasmu pergi, Siang Koan Li. Kelak aku pasti akan datang mengunjungi Tian Liongpang di bawah pimpinanmu. Pemuda itu memandangnya tajam. Apa, kau tidak ikut bersamaku? Kuilan menggeleng kepala.
Sungguh lucu, bukan? Tadinya engkau yang selalu menyuruh aku pergi tetapi aku tidak mau meninggalkanmu. Sekarang aku yang hendak meninggalkanmu, tetapi engkau yang sebaliknya menghendaki aku membantumu. Sekarang engkau dapat berdiri sendiri, Xiang Kuanli, dan urusan Tian Liongpang bukanlah urusanku, melainkan urusan pribadimu. Betapapun juga, aku girang sekali telah dapat bersahabat denganmu. Engkau seorang pemuda yang amat hebat. Kuilan, ada apa? Kenapa kau meragu lagi? Kuilan, terus terang saja. Sekarang ini, terasa amat berat bagiku untuk berpisah darimu. Tidak dapatkah kita, bersama selalu? Untung, pengemis yang terlupa dan masih tidur di sudut depan itu terbatuk-batuk sambil menggaruk-garuk pundak yang agaknya digigit kutu bajunya sehingga suasana tak enak dan mencekam setelah kata-kata Xiang Kuanli itu menjadi buyar seketika. Xiang Kuanli ingat bahwa dia berada dalam warung di mana terdapat pengemis itu dan juga pengurus warung yang berada di dalam, maka ia pun lalu tersenyum dan berkata, "Maaf, Kuilan. Kembali aku terseret dalam kelemahan. Engkau benar. Kita harus mengambil jalan kita masing-masing dan kelak bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik setelah tugas kita masing-masing selesai. Nah, selamat tinggal dan selamat berpisah, Kuilan." Jari tangan yang menggenggam tangan Kuilan itu seakan-akan memancarkan hawa hangat yang menjalar dari tangan Kuilan terus ke dalam hatinya. Ia memandang mesra kemudian menarik kembali tangannya. "Selamat jalan, Xiang Kuanli. Engkau orang baik, tentu kau akan berhasil dalam tugasmu. Sampai berjumpa pula kelak." Dengan wajah berseri dan langkah lebar, Xiang Kuanli meninggalkan warung itu dan tak lama kemudian ia telah berlari-lari cepat dan lenyap dari pandang mata Kuilan yang mengikutinya. Gadis itu termenung sejenak, lalu menghela napas panjang dan memanggil pemilik warung. Setelah membayar harga makanan, ia pun lalu membawa bungkusan pakaiannya dan meninggalkan warung itu. Kita tinggalkan dulu Kam Kuilan yang berpisah dari Xiang Kuanli untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Khitan menemui ibu kandungnya. Marilah kita menengok keluar, ke dunia Kang Ou. Seperti telah disinggung oleh manusia Dewa Bu Ke Xiansu ketika memberi nasihat kepada Pak Ke Xianong dan Lem Ke Xianong, di dunia Kang Ou, terutama di kalangan golongan hitam, terjadi perubahan hebat semenjak lenyapnya Tian Te Liok Kuai dari permukaan dunia penjahat. Lenyapnya 6 orang tokoh besar dunia hitam ini membuat golongan hitam menjadi lemah kedudukannya dan kuncup nyalinya. Apalagi pemerintah Sung dengan secara tidak langsung dibantu oleh para pendekar, mendapat angin baik dan di mana-mana para pendekar berusaha membasmi golongan hitam sehingga banyaklah golongan hitam tidak berani lagi memperlihatkan diri secara berterang. Untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, kaum hitam ini menyelundup ke dalam perkumpulan-perkumpulan bersih seperti yang dilakukan ke dalam Tian Liongpang dan sebagian besar perkumpulan pengemis sehingga banyaklah perkumpulan-perkumpulan baik berubah menjadi sarang mereka yang dikejar-kejar itu. Kemudian timbul desas-desus yang menggembirakan dan membangkitkan semangat golongan hitam, yaitu dengan turunnya pentolan-pentolan yang kabarnya malah memiliki kesaktian lebih hebat daripada mendiang Tian Te Liok Kui. Disebut-sebut oleh golongan hitam ini nama-nama tokoh yang selama ini tidak terkenal di dunia Kang Ou, pendatang-pendatang baru dari 4 penjuru dan yang sebelum muncul sudah memiliki pengikut-pengikut yang memilih jagoan masing-masing untuk dijadikan semacam datuk mereka. Orang pertama yang disebut-sebut adalah Xiang Mosin Ni atau wanita sakti berambut wangi, seorang di antara Tian Te Liok Kui yang belum tewas. Karena dia merupakan seorang tokoh wanita, tentu saja yang memuja dan menjagoinya adalah golongan hitam kaum wanita yang akhir-akhir ini banyak muncul di dunia sebelah selatan. Semenjak dikalahkan oleh suling emas, iblis betina ini melarikan diri dan bersembunyi di sebuah pulau kosong di pantai selatan, di mana selain menggembleng diri dengan ilmu-ilmu baru, ia juga menerima murid-murid perempuan yang cantik-cantik dan kesemuanya berambut panjang, terurai tidak digelung dan ia menciptakan sebuah barisan wanita yang disebutnya Xiang Motin atau barisan rambut wangi. Akan tetapi belasan tahun lamanya, Xiang Mosin Ni melarang murid-muridnya mencampuri urusan luar, ia sendiri tak pernah terjun ke dunia Kang Ou. Orang kedua adalah seorang tokoh dari dunia barat yang tak dikenal orang, namun yang namanya menggemparkan perbatasan dunia barat. Begitu muncul, dia mengacau di antara para dunia pengemis dan dikabarkan bahwa dia telah membunuh 200 lebih orang pengemis golongan putih dengan cara yang luar biasa kejamnya, yaitu mempergunakan senjata yang istimewa, sebuah gunting yang besar sekali. Dia ini dijuluki Butek Siu Lem atau si tampan tanpa tanding. Karena munculnya telah melakukan perbuatan membasmi golongan pengemis putih,
tentu saja namanya disanjung-sanjung oleh para pengemis golongan hitam yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di dunia pengemis. Butek Siulem ini dikabarkan selain lebih lihai daripada raja pengemis jahat It Gan Kai Ong, juga lebih kejam dan amat aneh. Orangnya tampan, pakaiannya hebat luar biasa, lagak bicaranya seperti perempuan genit. Orang ketiga adalah Jin Chom Hoa Ong atau Raja Algojo Manusia atau yang menamakan dirinya Pasin Ong, seorang tokoh utara berbangsa campuran antara Mongol dan Khitan. Kabarnya dia itu masih keturunan mendiang Hek Giamlo, salah satu tokoh Tian Te Liok. Dengarkan cerita cinta bernoda darah, bagian ketiga dari serial Bu Kesiansu. Pak Sin Ong atau Raja Sakti Utara atau Jin Chom Hoa Ong ini juga amat kejam. Senjatanya sebuah gergaji berkait dan ia bercita-cita untuk menjadi Raja Khitan dan kini menjadi buronan kerajaan Khitan. Orang ketiga ini pun mempunyai banyak anak buah, yaitu orang-orang Mongol dan Khitan yang tidak suka kepada Ratu Yalina dari kerajaan Khitan. Juga banyak tokoh dunia hitam bagian utara yang mengagumi kesaktian kakek ini menyatakan takluk dan menggabungkan diri atau lebih tepat bernaung di bawah pengaruh Pasin Ong. Orang keempat di antara deretan datuk-datuk dunia hitam ini adalah seorang kakek tua renta yang kurus dan mukanya selalu menyeringai, berjuluk Xiao Bin Lomo atau iblis tua tertawa. Dia ini adalah paman guru Sin Seng Losu, ketua Tian Leong Pang, maka dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandaiannya. Karena di waktu mudanya dahulu Xiao Bin Lomo adalah seorang bajak laut, maka sekarang pun para pengikutnya sebagian besar tokoh-tokoh bajak laut dan bajak sungai. Orang kelima di antara para tokoh adalah seorang raksasa yang mukanya seperti monyet, bahkan julukannya pun Tai Le Kau Ong atau Raja Monyet bertenaga kuat. Tokoh ini muncul dari kepulauan di laut, dan entah berapa ratus tokoh sudah dirobohkan oleh kakek ini semenjak ia mendarat di pantai timur sampai perantauannya ke daratan tengah. Sampai kini belum pernah ada jago silat yang mampu mengalahkan sepasang senjatanya yang aneh dan lucu, yaitu sepasang gembreng alat musik yang biasa dipakai bersama tambur dan canang untuk mengiringi tarian dan permainan barongsai atau liong. Keanehan kakek ini adalah bahwa tidak seperti tokoh lain, ia tidak mempunyai murid, juga tidak mempunyai pengikut. Ia malang melintang seorang diri di dunia Kang Ou dan kesukaan satu-satunya hanyalah berkelahi dan mengalahkan tokoh-tokoh besar. Pagi hari itu amat ramai di puncak Cheng Liong San yang biasanya amat sunyi. Puncak gunung ini merupakan sebuah di antara puncak-puncak yang paling sunyi, tak pernah didatangi manusia karena selain sukar mencapai puncak ini, juga di sekitar gunung ini menjadi sarang binatang buas dan seringkali dijadikan sarang manusia-manusia buas pula. Pagi hari ini pun puncak Cheng Liong San menjadi pusat pertemuan di antara orang-orang golongan hitam yang sudah berjanji untuk mengadakan pertemuan awal dalam menghadapi pertemuan para tokoh mereka untuk mengadakan pemilihan Beng Chu atau ketua yang akan memimpin para tokoh dunia hitam menghadapi para pendekar golongan putih. Semenjak malam tadi, berbondong-bondong orang Kang Ou mendatangi puncak itu. Ada rombongan terdiri hanya dari 2-3 orang, akan tetapi ada pula rombongan besar terdiri dari belasan orang, bahkan sambil membawa bendera lambang perkumpulan mereka segala. Pagi hari itu sudah ramailah puncak, penuh dengan orang-orang yang bermacam-macam pakaiannya. Ada yang masih amat muda, ada pula yang sudah kakek-kakek. Ada yang berpakaian mewah seperti seorang jutawan, ada yang berpakaian pedagang, ada seperti guru silat, dan banyak pula yang berpakaian pengemis. Biarpun bermacam-macam, sesungguhnya mereka itu sama, yaitu orang-orang jahat yang selalu mendatangkan kekacauan di dunia ini. Tampak bendera mereka berkibar dengan sulaman bermacam-macam lambang. Ada gambar naga dengan beraneka warna, ada gambar bunga-bunga, dan lain macam binatang. Di antara banyak bendera itu, tampak berkibar megah bendera dengan gambar Garuda hitam, dan ada pula bendera bergambar ular hitam. Dua buah bendera ini dipegang oleh rombongan pengemis yang pakaiannya berkembang bersih, maka mudahlah diketahui bahwa mereka itu adalah rombongan perkumpulan-perkumpulan pengemis Hek Peng Kai Pang dan Hek Koa Kai Pang. Memang golongan pengemislah yang terbanyak datang mengunjungi pertemuan kaum sesat ini. Serigala dan harimau, binatang-binatang buas, hidup rukun dengan kelompok masing-masing, demikian pula manusia. Burung memilih kawan dengan persamaan warna bulu, sedangkan manusia memilih kawan dengan kecocokan watak dan kebiasaan mereka. Biarpun orang-orang yang pada pagi hari itu berkumpul di puncak Cheng Liong San terdiri dari orang-orang Kang Ou yang sudah biasa melakukan perbuatan sesat, namun kini setelah berkumpul, mereka dapat beramah tamah, satu dengan yang lainnya bersendau gurau dengan hati tulus ikhlas penuh rasa persahabatan. Dengan bangga, mereka saling menceritakan pengalaman mereka yang bagi umum merupakan perbuatan jahat,
namun bagi mereka merupakan kegagahan dan keberanian yang patut mereka banggakan. Ramailah suara mereka bercakap-cakap di seling gelak ketawa, mengalahkan dan mengusir burung-burung yang terbang pergi ketakutan. Seperti telah bermufakat padahal hanya kebetulan saja, mereka kini berkumpul mengelilingi sebuah batu besar yang bundar bentuknya dan licin permukaannya, sehingga batu itu dapat dipergunakan sebagai pengganti meja besar. Batu-batu kecil diangkat dan digulingkan di seputar meja ini, dijadikan tempat duduk. Ada pula yang berjongkok atau duduk begitu saja di atas tanah, ada yang berdiri dan bermacam-macamlah sikap mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dari jauh. Sebagian besar dari kaum sesat yang berkumpul di situ adalah hamba-hamba nafsu, maka mendengar suara ketawa wanita semerdu ini, serentak mereka menengok dan memandang. Tak lama kemudian semua percakapan terhenti dan semua mata melotot memandang penuh gairah kepada dua orang wanita muda yang datang berjalan dengan lenggang bergaya tari, menarik dan menggairahkan. Dua orang wanita muda ini bertubuh kecil ramping, berpakaian sutra halus tipis berwarna merah muda dan hijau pupus. Sikap dan percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita selatan. Rambut mereka terurai panjang tak digelung, dan gagang pedang tampak di belakang punggung. Mereka datang sambil tersenyum-senyum manis dan sepasang mata mengerling-ngerling genit. Karena yang menjadi pelopor pertemuan ini adalah dua perkumpulan pengemis Hek Pek Kai Pang dan Hek Koa Kai Pang, maka dua perkumpulan inilah yang bertindak sebagai tuan rumah dan yang sekaligus meneliti dan mengenal para tamu agar jangan sampai ada pihak musuh yang datang menyelundup. Melihat datangnya dua orang wanita muda yang tak terkenal ini, Ketua Hek Koa Kai Pang segera menyambut, menjura dan berkata kepada dua orang wanita itu, "Selamat datang di antara sahabat. Mohon tanya, Jiwi Kounio atau Nona berdua ini dari golongan manakah dan berdiri di bawah bendera apa?" Dua orang wanita muda itu saling pandang lalu tertawa genit sambil menutupi mulut dengan ujung lengan baju mereka yang panjang. Kemudian, seorang di antara mereka yang lebih tinggi berkata, "Kami adalah anggota-anggota Siang Motin, diutus oleh Sinni untuk melihat apa yang terjadi di sini." "Ah, kiranya Jiwi adalah utusan Siang Mo Sinni dari selatan. Maaf, karena terlalu jauh kami tak sempat mengirim undangan, harap sampaikan maaf kami kepada Sinni. Akan tetapi, kami girang bahwa Sinni berkenan mengutus wakil. Silakan duduk, Jiwi Kounio." Dua orang wanita itu tersenyum-senyum dan melangkah mendekati mereka. Para tamu yang terdiri dari laki-laki semua itu kini mencium bau harum yang semerbak keluar dari rambut panjang dua orang wanita ini. Mereka berseru kagum dan mulailah mereka, terutama yang muda-muda, berteriak-teriak menawarkan tempat duduk. "Mari duduk dekatku sini, Nona. Batunya licin dan bersih. Di sini teduh. Marilah." Berlomba mereka itu menawarkan tempat duduk sambil tertawa-tawa, semua mengharapkan untuk dapat duduk di dekat dua orang nona manis yang genit senyum kerlingnya dan harum rambutnya itu. Bahkan ada pula yang mulai mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan cabul, sesuai dengan watak mereka yang memang sudah biasa bersendau gurau dengan kata-kata cabul.